Pernah nggak lu ngerasa hidup ini kayak arena di mana sebagian orang udah lari jauh pakai sepatu mahal, sementara lu baru nyari tali sepatu? Di tengah rasa nggak punya, nggak bisa, dan nggak tahu harus mulai dari mana. Muncul satu kata yang belakangan ini terus-terusan disebut, kripto. Aset digital yang katanya bisa bikin orang kaya dalam semalam. Tapi kenapa sekarang malah semua orang kayak berlomba-lomba bikin asetnya sendiri? Lu buka medsos, isinya proyek baru. Token ini, koin itu, semua janji masa depan, janji kebebasan finansial, janji jadi pionir. Tapi pertanyaannya, mereka semua beneran pengen bantu orang? Atau ini cuma perlombaan ego dan uang cepat di tengah pasar yang gampang banget digoreng harapan? Karena nyatanya, makin banyak aset yang lahir, makin banyak juga yang mati tanpa kabar. Dan yang rugi? Ya, orang-orang biasa kayak gua dan lu. Gua nggak bilang kripto itu buruk. Gua ngerti kenapa orang pengen ikutan. Kita semua pengen naik kelas. Kita pengen bebas dari tekanan ekonomi, pengen hidup lebih baik, pengen bisa ngasih lebih ke keluarga. Tapi saat sistem tradisional tertutup buat orang kecil, kripto datang kayak jalan tikus yang katanya bisa langsung tembus. Masalahnya, jalan tikus itu nggak semua beneran nyambung ke tujuan. Ada juga yang ujungnya jurang. Yang bikin miris, sebagian dari yang bikin aset ini bahkan nggak ngerti teknologi di baliknya. Mereka cuma lihat peluang cuan, bikin logo, kasih nama keren, dan jual mimpi. Mereka nggak peduli lu rugi, nggak peduli lu beli pas FOMO, dan nggak peduli proyeknya beneran jalan atau enggak. Yang penting, duit mereka masuk duluan. Lu pikir mereka bangun solusi, padahal mereka lagi ngejual Fata Morgana. Tapi kenapa ini bisa kejadian terus? Karena banyak dari kita terlalu pengen bebas, sampai lupa nanya, ini jalan beneran atau jebakan baru? Dan yang lebih dalam lagi, ini bukan cuma soal uang, ini soal keputusasaan yang dikemas jadi peluang. Ini soal mimpi kelas menengah yang makin gak realistis, dan harapan rakyat kecil yang dijual murah lewat janji teknologi. Makanya, gue bikin video ini. Buat ngajak lu lihat lebih jernih, kenapa semua orang tiba-tiba pengen bikin aset sendiri, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari tren ini. Karena kadang, satu-satunya cara buat gak jadi korban adalah ngerti cara main mereka sebelum lu ikut main. Awalnya kripto muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan konvensional yang dianggap timpang. Banyak orang ngerasa muak sama monopoli bank, inflasi, pajak yang nggak transparan, dan kebijakan yang cuman nguntungin segelintir elit. Lalu datanglah Bitcoin dengan janji kebebasan finansial dan desentralisasi. Nggak butuh perantara, nggak ada kontrol dari negara, dan semua transaksi transparan. Di mata sebagian orang, ini revolusi. Di mata yang lain, ini jalan baru buat ngelawan ketimpangan yang udah berlangsung lama. Tapi seiring waktu, nilai Bitcoin yang terus naik bikin semua mata melirik. Dari idealisme, pelan-pelan berubah jadi euforia. Orang bukan lagi ngomongin sistem yang adil, tapi lebih fokus ke berapa kali lipat bisa naik. Dari situ, dunia kripto berubah jadi ladang emas baru. Gak lama kemudian, muncul berbagai macam token alternatif, koin meme, dan aset digital dengan konsep beragam. Mulai dari yang punya fungsi teknologi sampai yang cuman ngandelin komunitas dan branding lucu-lucuan. Ambisi kolektif buat ikut ke bagian kue ini ngebuka pintu buat siapa aja yang mau coba bikin aset sendiri. Nggak harus jenius, nggak harus punya modal besar. Cukup ngerti sedikit teknis, punya tim kecil, dan ngerti cara bangun narasi. Banyak yang akhirnya ngelihat ini sebagai celah buat jadi kaya tanpa harus ikut jalur formal yang biasanya panjang dan ketat. Yang penting rame dulu. Yang penting trending. Soal kegunaan bisa dipikir belakangan. Kripto jadi semacam panggung terbuka untuk siapa aja yang pengen cepet dikenal dan cepet cuan. Fenomena ini makin gila pas masuk ke kultur digital yang doyan banget sama sensasi. Influencer mulai endorse token baru, komunitas dibangun kayak agama, dan hype jadi bahan bakar utama. Semua berlomba-lomba bukan buat bikin sistem lebih adil, tapi buat dapat bagian dari euforia yang kelihatan nggak ada habisnya. Kripto bukan lagi tentang teknologi, tapi tentang siapa yang paling cepat jual mimpi sebelum gelembungnya meletus. Dan dari sinilah, gelombang besar pembuatan aset kripto terus membesar tanpa henti. Banyak yang bikin aset kripto ngaku pengen bawa perubahan, tapi nggak sedikit yang sebenarnya cuman ngincer kesempatan. Di balik white paper yang kelihatan serius dan roadmap yang penuh jargon, ada niat tersembunyi yang sering nggak kelihatan di permukaan. Mereka tahu pasar lagi lapar,
Mereka tahu orang-orang pengen cepat naik kelas, dan mereka paham cara jual harapan. Motifnya bukan lagi soal solusi, tapi spekulasi. Dan makin banyak orang yang ikut karena mimpi yang dijanjikan lebih manis dari kenyataan yang mereka hadapi tiap hari. Ada juga yang bikin aset kripto karena pengen bangun identitas. Di dunia nyata, mungkin mereka bukan siapa-siapa, tapi dengan satu proyek kripto, mereka bisa jadi CEO, founder, atau visionary. Gelar-gelar ini bukan sekadar status, ini jadi alat buat dapetin validasi, pengakuan, bahkan rasa hormat yang nggak pernah mereka dapet di luar sana. Dunia kripto ngasih jalan pintas buat ngerasa penting. Dan buat sebagian orang, rasa dianggap itu lebih adiktif dari sekadar cuan. Manipulasi terjadi ketika mereka sengaja bangun narasi emosional. Mereka jual cerita perjuangan, janji masa depan yang lebih adil, bahkan kadang bawa-bawa misi sosial biar lebih meyakinkan. Tapi di balik layar, mereka udah siap buat cabut duluan begitu harga naik. Mereka ngerti pola pasar, mereka atur likuiditas, dan mereka tahu kapan harus bikin drama biar harga bergerak. Ini bukan cuma taktik bisnis, tapi bentuk eksploitasi kepercayaan yang dibungkus elegan. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari mereka nggak mikir panjang soal akibatnya. Begitu proyek gagal atau sengaja ditinggalin, mereka tinggal pindah ke proyek baru. Nama diganti, komunitas dibangun ulang, dan siklus dimulai dari awal lagi. Sementara itu, orang-orang yang percaya, yang mungkin narik uang dari kebutuhan harian atau utang, tinggal ngelihat grafik merah tanpa pernah tahu siapa yang ambil untung dari kerugiannya. Ini bukan lagi soal teknologi, ini udah jadi soal etika yang hilang di tengah euforia digital. Gelombang aset kripto yang bermunculan tanpa henti ngasih dampak besar ke cara generasi sekarang mikir soal uang. Banyak orang jadi punya ekspektasi bahwa kekayaan harus datang cepat, instan, dan lewat jalan-jalan yang nggak konvensional. Konsep kerja keras pelan-pelan mulai kalah pamor sama narasi early buyer dan cuan dari presale. Akibatnya, budaya finansial berubah dari ngebangun pondasi jadi ngejar momentum. Yang penting viral, yang penting trending, meski nggak jelas ujungnya kemana. Masyarakat mulai kehilangan kesabaran buat proses panjang. Anak muda lebih tertarik belajar cara bikin token daripada ngerti cara ngatur keuangan. Mereka lebih rajin mantengin chart dibanding baca buku tentang manajemen risiko. Pola pikir spekulatif ini bikin banyak orang rela naro semua simpanannya ke proyek yang bahkan mereka nggak ngerti cara kerjanya. Selama ada komunitas yang hype dan influencer yang dukung, itu udah cukup buat bikin keputusan keuangan. Sekalipun itu bisa jadi keputusan terakhir yang sehat yang pernah mereka ambil. Fenomena ini juga ngerusak rasa percaya antar individu. Di awal mungkin kelihatan kayak solidaritas komunitas, tapi lama-lama berubah jadi paranoia. Orang mulai curiga sama niat tiap orang yang ajak invest. Teman bisa jadi penipu, saudara bisa tiba-tiba promosi koin yang ternyata jebakan. Trust yang harusnya jadi fondasi dari segala bentuk kerja sama justru rapuh di dunia yang serba FOMO dan penuh janji-janji manis. Di saat bersamaan, muncul gelombang kecewa dan trauma finansial yang pelan-pelan jadi luka kolektif. Yang paling berbahaya, budaya ini bikin banyak orang ngerasa gagal kalau belum sukses dari kripto. Mereka mulai bandingin diri terus, ngerasa ketinggalan, dan akhirnya ngejar keputusan finansial bukan karena logika, tapi karena rasa malu. Generasi ini tumbuh dengan tekanan gak kelihatan buat cepet kaya, bukan buat hidup cukup. Dan ketika ekspektasi nggak ketemu realita, mental mereka yang pertama kali hancur. Bukan dompetnya, tapi harga dirinya. Fenomena banyaknya aset kripto yang bermunculan bukan sekadar tren teknologi, tapi cerminan dari kegelisahan kolektif akan masa depan yang nggak pasti. Ketika sistem lama dianggap gagal ngasih keadilan dan akses yang merata, dunia digital muncul sebagai pelarian sekaligus panggung baru. Tapi panggung ini nggak sepenuhnya netral. Di balik janji-janji kebebasan, tersembunyi mekanisme eksploitasi yang lebih halus, lebih modern, dan lebih sulit dideteksi. Siapapun bisa jadi aktor, tapi nggak semua sadar sedang jadi umpan. Kripto tetap punya potensi. Teknologinya bisa jadi solusi untuk banyak masalah yang nggak bisa diselesaikan sistem lama. Tapi potensi itu nggak akan berarti kalau dijalankan atas dasar keserakahan dan ego. Kita butuh lebih dari sekadar semangat, kita butuh integritas. Karena tanpa etika, inovasi cuma jadi alat baru buat nindas yang lemah dengan cara yang lebih canggih. Dan selama semua orang berlomba bukan buat kontribusi, tapi buat validasi diri,
maka mimpi soal kebebasan finansial bakal terus berubah jadi ilusi kolektif. Di tengah semua hiruk-pikuk aset baru, penting buat kita mundur satu langkah, nanya ulang ke diri sendiri. Apa yang lagi kita kejar? Apakah kita sedang bangun sesuatu yang bermanfaat atau cuman ikut arus demi rasa punya kendali? Dunia digital bergerak cepat, tapi manusia tetap butuh arah. Dan arah itu nggak datang dari hype, tapi dari keberanian buat jujur ke orang lain, dan lebih penting lagi, ke diri sendiri.